Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang teknik penyusunan RPP dalam PBL dan PJBL. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Putri Hamzah, biasa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Nur Apida, bisa dipanggil Pida. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianingsi, biasa dipanggil Fitri. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Nur Apida. Sebelum kami membahas tentang teknik penyusunan RPP dalam PBL dan PJBL, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran based learning. Model PBL adalah model pembelajaran yang dapat membentuk dan memajukan siswa supaya mempunyai keahlian dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan juga untuk mendorong mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Model PBL ini meningkatkan pada aktivitas pemecahan masalah dalam pembelajaran. Melalui model pembelajaran based learning, siswa dapat belajar melalui aktivitas pemecahan masalah yang dapat mengasah kemampuan berpikir siswa. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Saya akan melanjutkan materi dari Nur Apida, di mana di sini saya akan membahas mengenai ada beberapa tahapan dalam penyusunan RPP pada model PBL. Di mana yang pertama yaitu mengorganisasikan siswa kepada masalah. Di mana di sini peran guru yaitu guru menginformasikan tujuan pembelajaran serta menjelaskan kebutuhan logistik penting dan memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah. Selanjutnya yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar, di mana di sini peran guru yaitu membantu siswa menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Yang ketiga yaitu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, di mana guru di sini membantu mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, mencari penjelasan dan solusi dari masalah-masalah yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Setelah melakukan eksperimen, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang sesuai seperti laporan yang telah siswa lakukan eksperimen sebelumnya, seperti rekaman video dan model, serta membantu mereka berbagi karya mereka. Yang terakhir yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana di sini guru membantu siswa melakukan refleksi atas penyidikan dan proses-proses yang mereka gunakan dari masalah-masalah yang telah didapatkan solusinya sebelumnya oleh siswa. Itu saya dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianingsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran project based learning. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu model pembelajaran project based learning. Pembelajaran project based learning merupakan model pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada siswa dengan berbasis project. Pembelajaran menggunakan model project based learning memberikan kesempatan kepada siswa membuat sebuah project yang berkaitan dengan materi yang diajarkan dengan bantuan atau arahan dari guru. Dengan mempelajari model ini, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan aspek kognitif, psikomotorik efektif dalam sebuah proyek atau karya siswa pada pembelajaran yang telah mereka lakukan. Perkenalkan, nama saya Putri Hamzah. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu membahas pengertian dari model pembelajaran project based learning. Nah, saya akan membahas mengenai teknik penyusunan RPP dalam model pembelajaran project based learning. Langkah yang pertama yaitu memberikan pertanyaan yang menantang. Nah, dalam PJJ
PJBL, guru terlebih dahulu memberikan pertanyaan esensial kepada siswa yang sesuai dengan topik dan sesuai dengan kehidupan nyata siswa agar bisa lebih membuka pemikiran siswa mengenai ide-ide yang akan digunakan dalam pengerjaan proyek. Nah, langkah yang kedua yaitu perencanaan proyek. Dalam perencanaan ini diperlukan kolaborasi antara siswa dengan guru sehingga siswa juga bisa merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab tentang proyek yang akan dibuat. Nah, hal ini juga meliputi aturan main, kemudian pemilihan aktivitas yang dapat membantu dalam menjawab pertanyaan esensial tadi, kemudian alat dan bahan yang diperlukan dalam pengerjaan proyek. Kemudian langkah yang ketiga yaitu perencanaan dan penjadwalan. Dalam model pembelajaran project based learning ini, RPP itu harus memuat perencanaan dan penjadwalan yang rinci sehingga dapat mengorganisir seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam pengerjaan proyek. Nah, hal ini meliputi alokasi waktu untuk setiap tahap, kemudian pembagian anggota kelompok, dan yang terakhir sumber daya yang diperlukan dalam pengerjaan proyek. Nah, selanjutnya langkah yang keempat yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, dalam pembelajaran project based learning ini sangat diperlukan adanya kerjasama antar setiap kelompok siswa. Nah, oleh karena itu RPP harus mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab siswa sehingga siswa memiliki tugas dan peran masing-masing dalam pengerjaan proyek. Kemudian langkah yang kelima yaitu pengerjaan dan bimbingan. Dalam PJBL ini perlu melibatkan bimbingan dan pendampingan dari guru kelas. Nah, dalam PJBL, dalam pengerjaan proyek ini juga RPP harus memuat seluruh strategi yang digunakan dalam pembelajaran, misalnya diskusi kelompok, presentasi, ataupun praktik langsung. Semua kegiatan itu memerlukan adanya bimbingan dari guru. Kemudian langkah yang keenam atau langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Evaluasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengerjaan project based learning karena bisa membantu guru mengidentifikasi apakah tujuan pembelajaran yang sebelumnya ditetapkan itu sudah tercapai ataukah belum. Nah, dalam RPP itu harus memuat seluruh penilaian yang digunakan dalam pengerjaan proyek, baik itu penilaian formatif maupun penilaian sumatif. Nah, untuk refleksi juga sangat berperan penting dalam pengerjaan proyek. Nah, refleksi ini memungkinkan guru dan siswa mengidentifikasi di mana letak keberhasilan dalam proyek, kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengerjaan proyek, dan area peningkatan dalam pengerjaan proyek ini di mana. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.